Jan, hari ini kita mau ngebahas apa ya? Ngebahas tugas aja nggak sih kita nih? Soalnya kan kemarin sosiologi hukum ada tugas kelompok. Nah, terus sosiologi hukum ini apa ya? Pelajari tentang apa? Di sosiologi hukum itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala lainnya secara empiris analitis atau hukum yang senyata-nyatanya. Nah, tema pembahasan kita kan hukum dan perubahan sosial. Ada yang masih ingat kan hukum itu apa? Kalau nggak salah ingat sih, pengertian hukum itu seperangkat aturan yang memuat norma atau kaidah-kaidah yang berisi perintah dan atau larangan yang memuat sanksi bagi yang melanggarnya. Terus kalau perubahan sosial pengertiannya apa ya? Coba googling aja Jar. Sudah aku cari nih ya. Terus keywordnya apa ini? Coba cari perubahan sosial menurut Surjono Sukanto. Oke, gue cari nih. Nah, ini dapat nih. Menurut Surjono Sukanto ya, mengemukakan perubahan sosial adalah perubahan lembaga kemasyarakatan yang kemudian mempengaruhi sistem sosial. Itu. Oh gitu. Tapi Jar, ada pengertian dari ahli hukum yang lain kah? Ada sih ini pengertian menurut Kingsley Davis. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada fungsi dan struktur masyarakat. Di sini materinya lumayan banyak sih. Mau ku share aja nggak sih? Gimana? Setuju? Oh iya, boleh. Share aja Jar. Terus lanjutin aja nih, bacain teori cybernetics Surjono Sukanto-nya. Ada 4 aspek yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Yang pertama, budaya. Aspek budaya dalam perubahan sosial mengkontribusikan nilai. Nilai yang dimaksud adalah pembangsaan agama, pembangsaan iptek, pembangsaan militer, dan pembangsaan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, sosial. Aspek sosial mengkontribusikan integrasi atau pengikat. Dalam aspek ini nilai dijadikan sebagai pedoman yang harus dituliskan dalam bentuk hukum, sehingga nilai tersebut dijadikan sebagai pengikat kehidupan bangsa. Bentuk hukum yang dimaksud adalah sistem hukum tidak tertulis, hukum adat contohnya, sistem hukum tertulis, common law, Anglo-Saxon, sosialis atau Islam. Gantian lah, capek gue baca ini. Oke. Terus lanjutannya adalah politik. Aspek politik mengkontribusikan pencapaian tujuan. Dalam mencapai tujuan, kehidupan harus terikat dengan aturan dan nilai. Dalam pencapaian tujuan harus menggunakan budaya politik, proses politik, partisipasi politik, komunikasi politik, dan struktur politik. Nah, yang terakhir adalah ekonomi. Masyarakat dalam perubahan sosial dalam mencapai tujuan ekonomi harus menggunakan energi. Energi yang dimaksud harus bersifat liberal, kapitalis, sosialis, dan Pancasila sehingga akan mengalami pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Aku lanjutin ya Pram ya. Terus di sini ada 4 kaidah hukum yang bertujuan mengubah perilakuan masyarakat. Ini menurut Surjono Sukanto juga ya. Yang pertama, melakukan imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh maupun pelanggar kaidah hukum. Terus yang kedua, merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa sehingga sesuai dengan serasi tidak serasinya perilakuan pemegang peranan dengan kaidah hukum. Yang ketiga, mengubah perilakuan pihak ketiga yang dapat mempengaruhi perilakuan pemegang peranan yang mengadakan interaksi. Terus yang terakhir, mengusahakan perubahan persepsi, sikap, dan nilai-nilai pemegang peranan. Kemudian di sini juga ada faktor-faktor terjadinya perubahan sosial sih. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, adanya berbagai penemuan baru, konflik yang terjadi di dalam masyarakat, dan terjadinya revolusi. Nah, lanjutannya faktor eksternal meliputi faktor alam seperti bencana, peperangan, dan adanya pengaruh dari budaya lainnya. Sekarang
kita ngebahas bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, yang pertama itu ada perubahan evolusi. Perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat dalam jangka waktu yang lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat yang sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Contoh perkembangan masyarakat melalui tahap-tahap yang masing-masing didasarkan suatu kebenaran. Tahap pertama dasarnya adalah kepercayaan. Tahap kedua dasarnya panca indera. Tahap ketiga dasarnya adalah kebenaran atau lambat dan cenderung evolusi. Ini banyak banget materinya. Coba kan ajar kamu yang bacain selanjutnya. Nanti tidak seru lagi nih pembahasan kita. Males mewah kamu ya Jojo. Tapi ya sekarang gak apa-apa, kebiasaan. Sudah gitu. Perubahan revolusi, perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan terlebih dahulu. Kemudian secara sosiologis, perubahan revolusi dapat diartikan sebagai perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Perubahan revolusi seringkali diawali oleh ketegangan atau konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Ketegangan itu sulit untuk dihindari. Bahkan banyak yang tidak dapat dikendalikan sehingga kemudian menjadi tindakan yang revolusi. Selanjutnya, perubahan yang direncanakan. Perubahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang didasarkan pada perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan tersebut. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan itu disebut agent of change, yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Oke, lanjut. Perubahan yang terakhir, perubahan yang tidak direncanakan, merupakan perubahan-perubahan di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat lebih banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan yang merugikan kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Nah ini sih yang paling penting, fungsi hukum di dalam perubahan sosial. Pertama, hukum berfungsi sebagai alat perubahan yang bersifat aktif atau sering disebut sebagai law as a tool of social engineering. Kedua, hukum berfungsi sebagai wadah perubahan yang bersifat pasif, yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu. Nah, kesimpulannya apa nih dari pembahasan kita semua ini? Nah, jadinya hukum itu perlu dalam perubahan sosial agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan sosial lainnya. Kalau menurutmu gimana, Jo? Kalau aku sih ya ngerti-ngerti aja sih. Yang penting bisa dapat nilai A sih di mata kuliah ini. Kalau aku sih ya sama setuju aja sama Jo, dapat nilai A. Gak tahu si Prama ini so serius juga. Maksudnya apa coba? Serius dikit lah, biar ada ilmunya. Ya, tapi intinya kan mau nilai A juga nggak Pram. Itu aja sih intinya. Iyalah, mau nilai juga. Ini kan sudah selesai ya pembahasan tentang sosiologi hukum. Tapi kalau nggak salah, ingat bukannya masih ada ya tugas video dari mata kuliah lain? Hah? Emang ada?